pesawat Haji Isam itu dulu wajib ada sambal acarnya di pesawat. Jadi sidin sana hampir 1000 sidin nonton tak juta ya. 1000 biji nih. 1000 biji. Umah. Ya. Si Dini juga mendapatkan penghargaan anugerah Astakona dari Kesultanan Banjar. Kenakalan remaja kan. Iya. Nah, ulun kena masalah hukum. Terus bini ulun ini menjenguk setiap ada jadwal jenguk besok nih, membawakan sambal acar. Jadi ini yang perlu ulun angkat lah kan awal mulanya. Ini bukan sekali loh, 2 kali. Batugin menangis. Keluar. Nah, yang pertama sih memang ulun dirangkul oleh pihak saudara-saudara ulun. Kan dari brand ya kalau. Nah, kenapa makanya ini Raja Banjar. Nah, ini kan perlu jualannya. Kalau makanya 9 yang ulun buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin. Ya. Ini Pang, podcast Kesultanan Banjar. Tepuk tangan lo kita. Kali ini kita kedatangan salah seorang pengusaha sukses dan kreatif kreatif dulu ya Allah kan akhirnya sukses yang juga mengharumkan nama Banua kita lewat sambal lewat makanan kuliner. Si Dini juga mendapatkan penghargaan anugerah Astakona dari Kesultanan Banjar. Tepuk tangan sekali lagi. Langsung aja ulun perkenalkan ulun bubuhan pian seberataan Bang Aulia ARB atau Acan Raja Banjar. Tepuk tangan banyak yang tepuk tangan nih. Ya, jadi apa namanya nanti kita akan tahun-tahun kan kenapa perjalanan lah. Mungkin sebagian bubuhan pian yang menontonnya sudah tahu nih lawan yang sambal ini kada asing lagi cuman kan wah ini Sidin tadi kan ada bocor-bocor halus lah ya. Ini kan yang dilihat aja nih, artinya yang prosesnya tuh panjang juga. Panjang prosesnya. Dari ristaan dia tuh nah. Ada aja tuh. Ada duka dan sukanya jujur, cuman keteguhan dan konsisten. Waduh, istiqomah bahasanya. Nah, langsung aja kayak apa Bang? Kabar pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ulun diundang di Alhamdulillah, suatu kehormatan juga bagi kami kedatangan di sini. Lawas dapat anugerahnya aja jadi undangnya. Wah ya ampun. Saking banyaknya jadwal YouTube-nya. Kode nih. Siap. Kayak kabar Bang, alhamdulillah aja kah. Belum sehat alhamdulillah. Kesibukan nih, apalagi selain berjualan sambal nih. Kesibukan kemarin sedikit belajar ke politik lah. Ada pegang partai, ada pegang ormas. Tapi ini udah selesai. Kembali lagi jualan sambal pulang. Ini yang utama ya kalau. Jujur ini yang utama. Kalau itu tuh aja lah apa namanya nema eksistensi. Bisa juga kan sebagai jalur jalur promo ya kalau. Makin membangun link ya kalau Bang. Maka wah ini politisi tambah pengusaha sama dengan sugih. Bujur. Jadi Bang kayak ini ini kan kita sudah melihat nih sambal Acan Raja Banjar sudah terkenal sebanuaan nih. Ya Kalimantan lah. Bahkan sudah sampai ke luar negeri. Alhamdulillah. Apa yang menginspirasi pian beulah sambal Acan Raja Banjar nih Bang? Nah itu dulu. Nah, mungkin ulun awali dari kisah yang di sini tadi. Kelam dulu lah. Jadi ulun itu sekitar 15 tahun yang lalu. Ini kan sudah 10 tahun nih. 2014, hari ini 2025 11 tahun. Alhamdulillah. Sebelum itu ada kejadian. Jadi ulun itu biasalah kan ada kenakalan remaja kan. Nah, ulun kena masalah hukum. Jadi ulun disekolahkan pesantren ya jurang. Pesantren. Terus bini ulun ini menjenguk setiap ada jadwal jenguk besok membawakan sambal acar. Jadi ini yang perlu ulun angkat lah kan awal mulanya. Jadi setiap sidin bini ulun tadi tuh
membawakan sambal, banyak yang kau tuju di dalam pesantren tadi kan. Pesantren lah. Harusnya ada lagu sedih. Nah, setelah itu setelah ketujuh, setiap kali kunjungan kawan-kawan di dalam ini request. Mana sambalnya? Saya cucok liur aja lah. Cucok liur. Terus bini ulun nih munyak kalau deh, banyak ki sambalnya. Sampai kunjungan berikutnya masih ada. Ini kan jadi ada dua yang ulun dapat dari madrasah tadi. Dari sekolah tadi. Yang pertama ketujuh, yang kedua awet. Iya, bujur. Kan dia datang lagi, kada mengantari lagi, sambalnya masih ada. Selesai ulun mengalami tadi itu pesantren tadi, ulun keluar. Nah, yang pertama sih memang ulun dirangkul oleh pihak saudara-saudara ulun. Jadi jar kading ulun habis keluar dari masalah ini, kalau bisa umpat aku aja. Nah, jadi umpatinya begawi sawat sekitar setahun lah. Jadi gawiannya itu pun mudah, cuman di muka komputer. Untuk mengupdate laporan-laporan. Nah, kebetulan ading ini bisa usaha perkapalan. Hanya memulai juga di bawahnya. Yang pertama adalah tujuannya supaya ulun keluar dari situ, jangan terbalik lagi. Yang kedua, ulun dikenalkan dunia yang baru, yaitu di muka komputer ada internetnya. Nah, di situ kesempatan ulun belajar. Jadi alhamdulillah setiap kali ulun begawi wadah ading ulun itu, ulun banyak waktu luang. Yang ulun tonton adalah Sandiaga Uno. Ustadz Yusuf Mansur. Itu terus sampai ulun dapat video-video itu dari Ari Ginanjar. Nah, Sidin menceritakan bahwa air putih dulu tuh kan ada orang berjual di kereta bisa di Jakarta kan. Air putih itu adanya teh, kopi, ya kan. Ada dia menjual banyak putih. Nah, dari video yang tadi itu yang dikisahkan Ari Ginanjar tadi terciptalah air mineral Aqua. Nah, di situ ulun terinspirasi. Ingat lagi ke masa lalu, ulun ada kemarin bini bisa ngolah sambal. Sambalnya awet, diketujui orang. Nah, ulun berpikir bahwa sambal ini biasanya kita itu bila nukar gangan itu free sambalnya, sedangkan ulun wani menjual. Dari tontonan tadi. Nah, jadi setelah ulun melihat itu, karena ulun di depan internet begawian, karena sambil laporan, sambil buka motivasi ulun coba jualan. Jadi ulun suruh bini ulun ngolah sedikit dulu kan, ulun posting di Facebook. Tahun 2014 tadi kan, posting di Facebook, ada yang menukari, penasaran. Nah, di situ ada pasar, ulun coba seriusi. Jadi rata-rata habis menjual untak-untik testimoninya kayak apa kita ambilkan. Waktu itu zamannya BBM dulu. Nah, kita sebarkan nomor kita, akhirnya orang pesannya lewat BBM. Jadi di situ kita olah habis orang nukar nyaman ya kita posting. Karena kekuatan internet sosial media lah. Jadi ceritanya dari dalam keluar mengenal dunia baru yaitu internet. Jadi memang membawa hikmah bujur pas di pesantren itu Bang lah. Batuin menangis. Tapi menangis benar batunya karena di pesantren bahkan di sini. Bukan sekali loh, 2 kali. 2 kali Bang lah pesantren lah. Banyak pesantren pertama kurang lah. Yang kedua yang lebih. Makanya pendalaman keilmuan pian tentang ini hal buruk Bang lah, bukan hal yang dibanggakan. Pokoknya beranjak dari situ. Jadi kepekaan ulun lah melihat peluang ada, walaupun di Banjar tadi orang nukar gangan gratis sambal, sedangkan di belakang kami kan nukar kan, bukurin jual sambalnya. Walaupun di luar daerah kita ada mengenal sambal-sambal Burudi, cuman kan mereka punya khasnya sendiri sesuai dengan wilayahnya sendiri kan. Dan kita coba analisa sambal yang ada di luar tadi itu bukan murni sambal, ada iwaknya, ada cumi. Itu kan kesannya kalau kita ini ibaratnya iwak karing bertumbuk lanjut atau ada iwak. Kalau ini kan murni sambal, harus ada kawannya
iwak. Iya. Ada kawa mah sambal tuh langsung dicampur ke nasi kalau dimakan. Ada sewara, masak sewara gitu. Nah, ulun lihat peluangnya ada, ulun gawe. Alhamdulillah waktu ke waktu ya sampai dulu tadi berkisah. Pesawat Haji Isam itu dulu wajib ada sambal acarnya di pesawat jet Sidin. Iya. Berarti Haji Isam nih ketujuh bener sambal pian lah. Alhamdulillah. Haji Isam dan teman-teman yang ada di circle Sidin lah. Di Tagri dulu waktu awal. Nah, sama mengenal beliau kan mungkin kan kita dari mana koneksi itu dari internet itu aja dari Facebook Sidin posting lagi di luar Haji Tadri lah lagi posting di luar negeri membawa iwak haring apakah dulu tawari sambal Haji Junon bawa juga sambal ulun ulun kirimi ke rumah Sidin alhamdulillah cocok yang menyebar tadi kan sampai akhirnya Sidin setiap di pesawat Sidin ada sambal Sidin wajib ada sambal pian lah sambal acan Raja Banjar. Jadi pernah lah Sidin tuh Bang memesan lawan pian nih sambal khususan nih langsung menghubungi aku nih ya mau 7 bener sambal itu nah ya modelnya lewat perwakilan. Yang pertama yang ulun langsung mangkat telepon itu kan karena dari awal memang ulun yang kelolanya kan ini urusan produksi ya kan ulun khusus pemasaran kami bagi kan. Nah ulun pernah ditelepon pramugari langsung. Yang kedua orang staf Sidin. Ini pesan hampir 1000 Sidin ulun tak juta ya. 1000 biji nih. 1000 biji. Omah. Kita Sidin oprot ya. Iya. Itu oprot. Mungkin kita sebagai tuan rumah tuh rencak Sidin tuh modern bagi pas ada momentum yang Sidin main di kandang orang. Otomatis membawakan pas souvenir nih modelnya. Lapangan ulun sawat. Macam 1000 lah. Hampir 1000 waktu itu masih tahunnya masih 2000 awal-awal tapi sudah berbotol juga. Sudah mudah dibawa lah itu pecah. Souvenir ini kan banyak nih pilihan nih dari wadah kita nih kan banyak pilihan tapi kenapa aja di sini ambil ini nah itu mong bila pian hendak mengkakai Haji Isam makan sambal dulu sambalnya barang dulu sama lawan Sidin ya halo iwaknya belain kayak ini nah bang pas nang pesanan 1000 tuh ada tasilahu tangan ini pian lah jadi kami minta tenggak waktu ya kan nah ini kenapa ujar ulun ini harus diseriusi kemarin awal-awal itu karena efeknya akan besar apabila ulun mampu menjual sebanyak-banyaknya ulun otomatis merekrut karyawan. Nah kebanyakan mohon maaf ya kan kebanyakan sayang kawan-kawan UMKM ini sayang untuk melibatkan orang lain sedangkan kita dengan melibatkan orang lain pertama rezeki kita kan ada rezeki lah orang lain dari usaha kita. Yang kedua kita kalau menggawi yang lain. Makanya tadi bersosialisasi, ada pameran ulun fokus di pameran, di produksi. Bujur. Nah itu. Nah ini Bang Pulang nih kan dari brand ya kalau nah kenapa makanya ini Raja Banjar nah ini kan perlu juga nih misalnya ada Raja apakah Raja Rambai sangkut pulang sangkut pulang ke politik nih lah kita dulu tuh ingat benar ARB idolaku Abu Rijal Bakri itu momentum ulun itu di TV itu lagi gencar iklan itu kan nah kebetulan nama pun di sana ulun yang menamai. Jadi pengambilan nama tadi kan. Kalau sambal acan aja ada brandnya mungkin bisa dijeplak orang lain lah kan. Acan umum terlalu umum namanya. Jadi harus ulun nambahi Raja Banjar. Nah, jadi ulun kalau di Jogja kan di mana itu ada namanya kue kraton. Nah, disitulah ulun terinspirasi berarti kalau di Banjar di Kalimantan itu kerajaan atau kesultanan. Nah, ulun ambillah raja kerajaan tadi. Ditambah tadi slogan ARB tadi jadi sambal ARB. Pas lah Bang pas lagi viral naik-naiknya ARB bahari itu lagi. ARB ya. Singkatannya pas ya kalau ARB ya Acan Raja Banjar. Nah, jadi sejarah nih. Jadi selain memang ingat anunya nih, ingat sambalnya, nolong ingat langsung lawan identitas wilayah ya kalau daerah di mana Sidin bermukim kan lawan di mana sambal ini berasal ya kalau bujur ini. Kamu dari kisah Sidin tadi kan rupanya di balik kesuksesan Sidin ini ada bini ya kalau bini namanya nyokong Bang motong siap ini kan memang murni dari bini pian lah asal resepnya nah memang lihai memasak berarti Sidin nilai memang turunan kayak apa intinya itu nah maka
Jadi ulun takuni waktu ulun tadi balik lagi ke pesantren, ulun ketujuh sambal yang diolah mama ulun. Akhirnya memang dari mama ulun juga. Jadi bini ulun belajar lawan mama ulun. Nah itu. Jadi bukan bini ini tinggal meramu kah, menambahi, mengurangi yang kurang, cocok, kami cocok. Awalnya memang dari mama ulun. Original nih lah, warisan. Dijuluk. Nah makanya di situ ada keterangannya. Modifikasi. Bahwa dari mama ulun menyuruh bini ulun molah, ya kan? Ulun merasainya nyaman. Udah kita coba jual. Tangannya jurang tuh banget. Ini kan tangannya sambal ini kan bujurnya antik yo lo sambalnya. Bujur entah apa namanya nih. Sama bahan nih lah misalnya bahan sama, cobeknya sama, ulaknya sama. Ya kalau bahannya sama tapi rasanya bisa belain. Nah ini bujur katanya Allah alam. Lain salawatnya aja orang. Atau jumlah anu. Udah kayak mama. Paluhnya bisa. Titik paluh lah. Kalau bilanya penata masin ternyata banyak dagingnya. Perjalanan paling jauh sambal ini sampai mana sudah Bang? Alhamdulillah kemarin ke Mekah ulun membawa dan ternyata rombongan pun membawa tanpa sepengetahuan pian lah. Oh berarti ikutan sudah nih dari rumah. Ini kurang-kurang mulai bukan Arab kita benar bola pulang acan raja sambal. Nah yang rutin pun ke sana karena kan ada beberapa yang sekolah di mana Tarim enggak? Nah, salah satunya bini mantan wali kota kita Pak Ikusina cek tuh hubungi ulun. Pak dia antar ke rumah dinas. Anak ulun hendak membawa ke Tarim mungkin sebagai oleh-oleh atau dijual tapi lumayan rencak gitu. Berarti kan yang rutin ke sana lah. Tapi sempat ulun ada orderan dari Australia. Orang Banjar yang diam di Australia. Ulun hitung ongkirnya alahan ganal ongkirnya pada harganya. Karena regulasi tadi kan. Nah, mungkin karena ke Arab tadi mungkin bisa dititipkan melalui travel atau apa. Nah, kayaknya yang sudah konsisten mengkonsumsi lah kita bicaranya kan itu di daerah Arab sana dan tanda kutip orang Banjar juga yang berdiam di. Bila rindu lawan benua nih namanya kalau soalnya kedede di model di luar daerah gila kalau saya dianu kedede nang kayak ini nang rambai nang Bramania apa namanya ini berapa Bang apa namanya ini ada berapa varian. Varian ini awalnya ulun mau olah 5. 5 ada limau, mangga, binjai, ramania lawan terong asam. Tapi ya tadi ulun kalau kita mulai itu kan lempar aja dulu nanti kan konsumen. Salah satunya ya alhamdulillah kita juga bagian dari 30% UMKM yang bisa masuk Alfamart. Indomaret, Alfamart. Berarti bila Anda ke Indomaret atau Alfamart itu. Jadi saat perjanjian dengan Alfamart atau Indomaret, mereka kadang mau bahan baku itu yang musiman. Nah, jadi yang musiman itu binjai, ramania lawan terong asam. Nah, terong asam pada akhirnya kita tiadakan lagi karena kadar terong asam itu lembek. Jadi asamnya terlalu kuat, kadang bisa mengolah kemasan. Jadi kan ulun pernah belajar mengetahui kemasan itu. Ini kita cerita produk lah yang kadar layak itu adalah perubahan rasa, perubahan warna lawan perubahan kemasan. Nah 3 elemen itu yang menonjol benar kemarin dari 4 rasa itu adalah terong asam. Karena bentuknya seperti tomat loh. Kalau enggak kan tahu lah kita ramania malah bukan ramania yang kuning lah kita yang makai malah yang kayak anggur. Hijau, benar masih lah. Binjai pun sama, yang bukan yang lembek kita pakai. Nah, sedangkan terong asam itu yang lembek. Kita hilangkan, jadi tinggal 4 rasa. Pertahankan 4 rasa. Yang di Alfamart Indomaret ada 2 rasa, karena limau lawan mangga ini bisa kita kondisikan. Walaupun julun tadi harganya bisa melambung. Nah, kita tetap harus konsisten mensuplai ke sana. Akhirnya untuk binjai lawan ramania ini cuman ada di beberapa retail, contohnya di rumah makan lo, terus ada ready atau di oleh-oleh. Nah oleh-oleh kencangi untuk rasa binjai lawan ramania. Nah bang, ada pian sambat tadi
ini nih yang ready yang kayak Ramania Binjai tadi rumah makan pian. Yes. Mulai dari sejarahnya nih. Nah, Turunnya dijual sambal pian sampai ekspansi ke rumah makan ya kalau nah tuh kayak apa sejarahnya Bang tuh. total rumah makannya 9 yang ulun buka. Nggih. Nah, jadi karena ketertarikan, jadi 2014 tadi ulun coba ciptakan lah kan. 2015 itu ulun perbaikan. Nah, jadi 2016 ulun ketemu orang yang memang sudah merasai sambal ini. Jadi ada sebuah rumah makan, lokasinya di samping Pemko Banjarmasin. Itu namanya Galuh Bungas nama rumah makannya itu. Galuh Bungas, mereka kontrak sekitar 2 tahun, 1 tahun berjalan dari sesuai harapan. Nah, manajer dari rumah makan tadi, restoran tadi itu putar otak. Nah, kebetulan sidin orang Jakarta pernah nukar sambal ulun di oleh-oleh, merasai. Dibawa sini oleh-oleh ke Jakarta, suka. Ditemuilah ulun Pak Aulia, kita ketemu di rumah makan restoran beliau nih yang sidin kelola nih kan. Duduk di situ bersama, ulun dikial. Sampai di lokasi, wah, ulun kan menyangka sebesar itu yang harus ulun kelola. Kan? Dari jualan online ini kawah hidup aja kan ulun dulu tuh kan. Anak sekolah, bini kawah di rumah tangga itu sudah beruntung. Ternyata ulun dapat tawaran lebih besar lagi, dan ulun kada sembarangan juga ambil. Beberapa kawan-kawan ulun kan ada beberapa komunitas banyak menyarankan kada wani juga sebenarnya. Jangan diambil aja terlalu besar karena risikonya. Tapi ulun pelajari bahwa mekanismenya kayak apa, sewa atau bagi hasil. Kamu yang punya makanan 60, kami punya tempat 40. Oke, Jurat. Jadi segelas pun payu bagi 40 ya kan. Habis itu coba 3 bulan. Diskusi lagi ulun bini ulun. Pian bisa mengolah sambalnya, orang ketujuh. Nah, sekarang kita ada tawaran 2016 tuh di awal Januari bahwa kita disuruh mengelola rumah makan pulang nih. Karena rumah makannya setahun aja jalannya, sisa kontrak lagi setahun. Ya kan sayang kan? Nah, ulun beranikan bini, ulun coba rangkul keluarga kan, otomatis namanya kita merintisnya harus lingkungan terdekat. Menyanggupi, langsung andak harga 15.000 sambal acan Raja Banjar. Alhamdulillah, karena di situ lingkungannya mungkin Pemko, pasar, perbankan, rame. 2016 tuh, alhamdulillah meledak sampai perpanjang kontrak. Terus orang datang menawari, buka pang di Barabai, buka di Barabai, buka pang Batu Licin, buka di Batu Licin, gitu mah. Dengan sistem yang sama kayak sistem yang sama, betul. Jadi ada aja bang lah hitungannya tuh, cuma rezekinya sisa tuh tadi kan sisa kontrak orang ya kalau. Memang dulu lu pernah waktu pas kan subuh tuh kan puasa, sudah dapat orderan ya kan. Siang paginya kita memproduksi. Istirahatnya dulu kan, sorenya kita mantar. Nah, saat mantar tuh adalah keinginan jualan kan bahwa bu warung halus saja pengennya kan, bu warung halus saja, bisalah nyembat bini kan, kita maulah warung halus saja lah kan. Apa yang muat 10 paling 5 orang lah keluar masuk kan. Tapi diberi Tuhan yang kenal ya Allah. Langsung nih sekali yang sudiakan bisa sekali ini ya. Udah sabar nang sekolah pesantren lawan. Benar ini pesantren ini hikmahnya kenal kan. Benar hikmahnya nah itu mungkin ya kalau lawan bini sini yang mendampingi sini besar kundes nih. Bujur anu petikatnya orang kalau kata-kata ya kalau dibalik laki-laki yang sukses ya ada wanita hebat di belakangnya. Wanitanya sekali aja lah. Sekali biar. Nah jadi ini bang apa namanya nih? Ini kan tantangannya lah mau olah ini kan mungkin bisa jadi dari kayak bahan baku segala macam. Nah kalau misalnya harga apakah kayak harga lombok kan 16 juta misalnya sekilo. Ada misal. Tantangannya kenapa? Ini jadi lika-liku pastilah. Tapi kan dari situ kita belajar juga nih bahwa apabila bahan baku naik berarti permintaan pasar itu tinggi. Nah itu ini sempat ulun alami sampai lombok itu sekilonya 150.000. 150.000 lah. Waktu ulun memulai ini harga tuh 15.000 kan.
Tapi itu kan momentum kayak kemarau panjang. Iya. Kan. 10 kali lipat 10 kali lipat. Iya. Nah, tapi itu bagian dari konsisten kami kan. Iya. Bahwa kita ini saat memulai itu bicaranya kayak pacarannya ini tetap kawak gitu kan. Iya. Jadi bahan baku larang tapi permintaan banyak ujungnya sedikit ya. Alhamdulillah juga gitu kan. Bujur. Lawan mungkin kita kalau bicara sambal ini kan bukan selain produknya kita juga budayanya ulun. Bujur. Ya kan menyambal. Iya, budaya menyambal. kita kalau Macan. nah itu ditambah pulang brandnya ulun lah bila di acara atau bila menyangka sambal mana sambal dikira orang punya ulun karena kita kebiasaan jualan Iya. nggak kalau biasa Nggih. ya ulun kan jualan karena kan saat kita merintis itu orang sambal aja sih di sambal aja kan jadi kata-kata sambal tuh apa terngiang-ngiang ya ini ulunnya pada orang sambal apa Saking kios seorangnya bang lah. berapa 11 tahun kan sudah kita. Nah, jadi budaya menyambal atau makan acan kita ini itu yang kita pengen angkat gitu kan. Bahwa selain produk kita mendengar wah kayak olahan orang Bahari rasa-rasanya memori lagi kan hitungannya mengingatkan. Tapi memang sampai ini mengolahnya itu memang kan bang apa namanya maksudnya masih manual lah intinya yang lah manual. Jadi alhamdulillah ini sekitar 10 orang yang bisa kita kita bisa rangkul untuk produksi dan itu jadi mata pencarian Sidin lagi dapat hampir tiap bulan berapa tahun ini 10 tahun sudah dari awal sampai hari ini orang itu masih ada berganti-ganti ya 1 atau 2 orang ya biasa lah 11 orang dan kita kadang mau digantikan dengan mesin karena rasa. Nah itu rasa awan kan namanya diulak ini kalau dulu ulun ingat sekilo itu 2 jam kan terbiasa wah ini 45 menit ini lebih kibet karena kebiasaan habis itu ritmenya kadang kita ada kontrolnya juga kan ini kada lanik kan ada juga orang ngejar duitnya aja nih tapi ada kontrolnya juga mau kada lanik misalkan apalagi ada rambut kah ada rumput kah quality control lah quality control ya ada kebanyakan kan maksudnya sekilo misalkan kita upah 20.000 ternyata banyak lombok ini asal-asalan bujur. Lalu kada lanik. Nah kita quality control itu perlu dua gitu. Kita pengen mempertahankan walaupun kada pakai mesin. Pasti kita berpikir sempat mengolah mengganti mesin. Cuman tetap agak kawal. Belum pernah mengolah mesin tumbuknya yang kemarin ini kan. Kalau kita dari awal tadi langsung memirik itu akan lawas. Prosesnya. Jadi ada proses tumbuk dulu sebelum dipirik. Hanya dilanikakan pakai pirik lain. Itu salah satu membantu. Nah bang, berarti kan pian membangun sambal acan Raja Banjar ini mulai nol benar nih. Untuk kedepannya tuh bang, hendak sebesar apa impian pian? Ya, kita pengennya bukan hanya di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur kan. Kita pengennya menasional. Karena ini kalau bicaranya Indonesia Timur mungkin agak kurang karena terlalu manis kah? Indonesia lainnya kayaknya cocok. Di Jawa cocok aja Yang lucunya pernah ulun dititipkan di oleh-oleh di Bali. Jadi kawan ada bekas pegawai kepala bank sekarang beliau ada domisili di Bali. Nukar sambal ulun, diandak sini dipajang di Bali tadi kan? Yang menungkari di sana orang hulu sungai yang liburan ke Bali. Di Bandung. Iya. Pas mengunjung ke Bali. Nah inilah. Mungkin Sidin kada tahu lah. Kita lah dilihat Sidin sambal acan Raja Banjar ada di Bali. Pas kunjungan dinas, nungkar Sidin di Bali dibawa Sidin ke Banjar. Keluarga Sidin melihat apa oleh-oleh ini jualannya di Banjar. Beli pulang. Oleh-oleh Bali. Makan di barang sini. Mata lah kita sama kita kan bila berjalan kemana mendengar nasi kuning ya soto aja lalu keinginan itu iya bang. Jadi pian ini banglah salah satu UMKM yang kau dikatakan sukses lah di Bandung kita ya kalau inge. Adakah tips-tips pian gesan pelaku UMKM lain nih? Nah mungkin kalau tipsnya itu kalau ulun sih
kalau kita benang merahnya tadi kan mungkin konsisten tadi yang kadang-kadang kita semangat di awal. Yang kedua kan lingkungan ini kan mempengaruhi juga yang diceritakan di awal tadi. Jangannya ulun habis selepas pesantren dari itu ulun mungkin kembali ke teman-teman, kawan-kawan yang masih itu aja, mungkin akan ada lagi masalah-masalah baru. Nah sekarang ulun merubah komunitas atau kekawanan ulun, ya salah satunya ulun di HIPMI aktif, di Kalsel kreatif masuk, di wisata kan sekarang jadi kembali lagi teknologi. Kita kadakawa orangnya berkumpul minimal satu grupnya paling gak ada, kita kan bisa terpengaruh. Nah jadi selain konsisten tadi ya kita perlu lingkungan, support sistem lawan circle-nya itu itu karena kita akan ada kendala nih, kita kemana berkisahnya, lawan orang berjual asam, berjual pekerjaannya mungkin di bank atau pegawai itu ada sinkron, kita akan berkisah lawan sama-sama pengusaha juga. Nah di situ dapat solusi. Apalagi ulun pertama kali ini kan ulun masuk TDA. Jadi setelah ulun setahun wadah hading ulun tadi begawi kan, karena banyaknya orderan, pagi subuh ulun ke pasar, siang memproduksi, sore mantar. Ada kalau lagi sama ulun ampih wadah hading ulun tadi tuh. Iya. Ampih wadah fokus. Jadi fokus, konsisten, ya kan? Lawan lingkungan tadi perlu. Iya. Fokus kan. Jadi pas ulun ditegur juga karena mungkin ulunnya banyak mengurusi samba, ya sudah ulun ambil keputusan. Sempat juga kan bini kabut. Padahal aja kita sambil begawi pian sambil berjualan sambal. Tapi kan terbagi dua ulun fokusnya. Nah ya sudah ulun putuskan fokus. Apakah ulun? Tapi di saat fokus itu semua pemikiran, semua ide itu tertuang di situ. Otomatis. Niat benar. Nah, jadi tadi tipsnya fokus kan, konsisten tadi itu lawan lingkungan tadi kita lingkungan. Tapi yang ke pesantren tadi lain bagian dari itu bagian dari proses pembelajaran aja kalau aja anak sukses ya ke pesantren dulu aja. Ini menandakan juga bahwa si Dini dari sesuatu yang buruk tuh ya kalau muncul hikmah yang ada di situ. Lawan dari jarnya kuitan kita bahari kalau kita pintar mencari kawan jarang. Terakhir diundang Bapas. Apa itu Bang? Bapas Badan Pelayanan Masyarakat. Kalau kita bebas bersyarat itu kan wajib lapor di Bapas di Palima ini. Sempat diundang ulun. Iya. 2 kali malah. Di Napi Anak di Matapura, lawan di Bapas Palima nih, yang orang yang pasca bebas bersyarat kan masih didata. Nah, jadi ulun nih karena cerita yang itu tadi bahwa ada loh orang yang lepas dari situ bisa bangkit, ya kan, bisa bangkit dan kawa hidup. Jadi motivator pian inilah sosok inspiratif. Sosok inspiratif. Jadi pas ulun diundang kaget ya kita. Tujuan kita berusaha aja ternyata sampai kita diundang Kemenkumham, kita pernah diundang. Kenapa? Karena ada cerita histori yang tadi yang pesantren tadi. Mudah-mudahan dengan ulun sharing waktu itu membangkitkan semangat mereka. Iya, bujur. Jadi intinya beliau ini kan selain terangkat secara finansial lah itu kan sinisternya sukses, nama beliau juga terangkat. Budaya kita terangkat juga loh sini. Ini hari dilakukan nikah ya kan? Itu Pang jadi Sidin dapat anugerah Astaprana nih karena Sidin mangkat. Astakona. Maaf benar Astakona. Astakona nih anugerah khusus di bidang kuliner. Anugerah khusus dari Kesultanan 2000 berapa Banjar 2022 lah yo. 2000. Iya lah Bang. 2022 lah. Nah, jadi pengalaman itu pun sama memantik ulun juga bahwa kalau kita mendapatkan predikat lah dianggap orang baik, kalau bisa mempertahankan atau ditingkatkan. Bujar. Ditingkatkan lah itu gelar itu supaya sampai hari ini bila pian hendak ke rumah makan ulun
sudah jelas tuh ada tulisan Enggih. penerima anugerah Astagfirullah. Iya. Astagfirullah. dari Kesultanan Banjar. Nah, Bang, salah satunya karena Sidin memperkenalkan budaya Banjar, mengharumkan dan membanggakan budaya orang Banua kita. Nang kawan dinikmati langsung nih. Awal dinikmati langsung nih. Apalagi sudah tersedia Jersidin tadi di Alfamart dan Indomaret lawan di toko oleh-oleh Bang lah. Oleh. Nah, ini udah merambat juga ke pasar-pasar kita. Ya juga. Ada sales juga yang Inggih. warung-warung di pasar. Noh, Nggih, sampai supaya sama lawan makanan raja nih sambal. nggih. Ya. Yang nyata aja makan acan juga. Acan juga bapirik juga. Iya, bujar. Nama orang apa? Nama adalah doa. Nggih, bujur Bang Ai. Nah, Pak Anu Sidin itu berarti penganut itu. Ada juga apalah arti sebuah nama tuh. Jangan nama adalah doa aja. Jadi doa Sidin ini di Acan Raja Banjarnya kalau supaya Acan Sidin merajai Banjar. Di sini jelas juga nah sambal Banua rasa Nusantara. Nah, itu pas sudah. Sambal Banua Inggih. halus Bang artinya. Iya. Sambal Banua rasa Nusantara. Lawan ada foto Sidin. Nah, ini kenapa lu nolak ini? Nggih. Bila kada habis Sidin menceleng ini. Nah, bujur. Ditunggu Sidin. Ditunggu Sidin. Iya. Jangan dibuangin nanunya nih botolnya nih kena misalnya habis celeng Sidin juga. Nah, terima kasih Bang Aulia sudah memberikan inspirasi kesan kita Siap. tentang kayak apa kita berusaha ya kalau betul. lawan cara kayak apa cara kita nih membanggakan Banua tuh dengan banyak cara. Betul. Nah, bisa dengan kesenian, kebudayaan dan Makanan tadi kalau makanan tadi. Nah, kuliner. Iya. Ya. Ya, tonton terus YouTube Kesultanan Banjar serta follow akun TikTok, Instagram dan juga Facebook Kesultanan Banjar karena dukungan Bubuhan Pian itu salah satu penyemangat gasan kami ya. Dan insya Allah kita akan selalu mengundang sosok-sosok inspiratif lah intinya ya. Narasumber yang menarik dan kredibel di bidangnya ya Allah. Bujar. Dan silahkan nanti kalau ada apa namanya kayak saran atau kritik segala macam bisa ada di kolom komentar lah. Itu kritik membangun lah intinya ya. Iya, Kan? nggih. Jangan mengguringakan ya kalau salah. Terima kasih kepada Bang Aulia Acan Raja Banjar sudah mampir ke podcast Kesultanan Banjar. Sampai sini dulu bagian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.